Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dakwah, kematian adalah akhir bagi semua makhluk hidup. Tapi tahukah Anda perjalanan apa yang nanti kita setelah kematian? Tonton video ini hingga akhir biar tidak salah paham. Apa itu kematian? Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai ajal. Kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki ruh dalam jasad, yang biasa kita sebut dengan fisik. Kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Ruh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa bertanggung jawab atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia ini. Inilah fase-fase yang akan kita lewati setelah kematian. Alam kubur. Alam kubur atau yang biasa disebut dengan alam barzah merupakan gerbang pertama menuju alam akhirat. Setiap manusia yang memasuki alam kubur akan ditanya oleh malaikat tentang 6 perkara. Kehidupan di alam kubur cukup panjang. Banyak ujian di dalamnya. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka dapat dipastikan perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat, yakni Mungkar dan Nangkir. Ada 3 pertanyaan wajib yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nangkir di alam kubur. Man Rabbuka? Madinuka? Man Nabiyuka? Selain pertanyaan wajib tersebut, mereka juga memberikan 3 pertanyaan tambahan. Ma kitabuka? Aina kiblatuka? Man ihwanuka? Keenam pertanyaan tersebut memang merupakan bocoran dari Rasulullah SAW, tapi tidak bisa dijawab oleh semua manusia. Alasannya, sebagus apapun jawaban kita, semua bergantung pada amal ibadah dan perbuatan kita. Imbalan bagi orang yang teguh menjawabnya. Meskipun tidak semua orang bisa menjawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan imbalan bagi orang yang beriman. Mereka yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan percaya diri akan diberikan istirahat yang tenang hingga dibangunkan oleh orang yang dikasihinya. Dari Syekh Muhammad Nawawi Banten, Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam, pada halaman 17 dijelaskan, orang mukmin menjawab keduanya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku, ia penutup para nabi, Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah Rasul adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Kedua malaikat itu berkata kepada ahli kubur yang beriman itu ketika mendapat taufik untuk menjawabnya, kau benar, tidurlah sebagaimana tidur para pengantin yang tiada dapat membangunkannya kecuali orang yang paling mengasihinya. Dari Syekh Muhammad Nawawi Banten, Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam, halaman 17. Balasan bagi orang munafik. Namun ada juga orang yang ragu-ragu saat menjawab ke-6 pertanyaan tersebut. Orang-orang ini disebut bimbang atau munafik lantaran tidak ada iman Islam yang kuat dalam hatinya. Mereka seolah-olah tahu jawabannya, tapi terhalang dan malah mengucapkan, Hah?
Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Bukannya menjawab sesuai jawaban. Itu karena imannya hanya di mulut, tapi tidak ada di hati. Hukumannya, dia dipukul dengan mirzabah besi oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Teriakan yang keluar dari mulutnya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Hari Kebangkitan. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Padang Mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, Padang Mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini, semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh dua malaikat. Yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yaumul Mizan. Hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Melintasi jembatan yang lurus atau Shiratal Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan ketajamannya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amal baiknya banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang melewati dengan secepat kilat, dan ada juga yang menunggang unta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Setelah semua proses perjalanan itu kita lewati, ada dua tempat yang pasti kita tuju, yakni surga atau neraka. Surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja, sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan lebih dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim ataupun kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan, dan setiap pintu ada azab yang berlipat ganda. Itulah perjalanan yang harus dilalui setiap manusia. Mudah-mudahan kita dilindungi dari tempat akhir yang terburuk, yakni neraka. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature.